Setiap anak memiliki keterampilan berbeda. Bakat anak pun tidak mungkin sama satu sama lain. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan keinginan berlawanan dengan bakat si kecil. Supaya nantinya anak berprestasi, tentu paling baik mengarahkan bakat si kecil. Bagaimana cara tepat mengarahkan bakat anak? Simak penjelasannya di video ini ya. Udah temuin terutama bakat ataupun minat anak kita, tentunya kan kita akan lebih aware ya di situ, karena kita sebenarnya udah mulai bekal banget tuh untuk justru kita punya ruang-ruang kreativitas sebagai anak gimana nanti kita kembangkan apa misalkan bakatnya yang dilihat oleh orang tua, oh misalkan lebih ke area sport. So kalau memang memungkinkan, cari yang paling affordable, yang memang tidak membuat orang tua mungkin keberatan, apa mungkin ekstrakurikuler tertentu atau les-les tertentu, dan juga aktivitas di rumah di mana orang tua juga bisa turut serta bantu anak untuk mengembangkan bakat bersama untuk semakin menstimulasi, meningkatkan stimulasi tambahan. Walaupun stimulasi itu kan sebenarnya adanya sejak anak dini ya, kita udah mulai berikan stimulasi, tapi kalaupun bakat itu memang sudah ada, kita tingkatkan stimulasi yang tadi sudah ada, kita makin kembangkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, berarti waktunya lebih ditambah. Yang tadinya kita belum aware, berarti kan sekarang lebih aware. Berikan waktu-waktu tertentu di mana anak untuk mengembangkan bakatnya atau minatnya. Lalu ruang-ruang tertentu selain di rumah. Kalau memang di rumah bersama keluarga terbatas, tetap ada waktu bareng keluarga biar bisa di-review langsung. Tapi di luar rumah juga ada, misalkan tadi di komunitas tertentu ataupun di tempat olahraga tertentu. Untuk apa tujuannya? Untuk anak tadi bisa berkontribusi, bertemu juga berinteraksi dengan orang-orang. Jadi dia juga bisa mengenali bakat-bakat lain di kalangan bakatnya juga. So dia bisa belajar langsung melalui teman-teman sebayanya, dan dia bisa mengaplikasikan nantinya ke depannya di kemudian hari di bakat yang memang dia sukai. Jadi dia juga lebih tetap, lebih semangat. Kak, bener nggak sih mindset yang kalau anak nggak pintar matematika berarti anak itu bodoh gitu? Itu bener nggak sih? Iya. Salah banget. Dan kenapa juga selalu matematika? Sebenarnya matematika itu kenapa dijadikan tolak ukur, mungkin karena di dalam matematika tadi kan kita sebenarnya melihat sebuah konsep, kita mau lihat gimana cara problem solvingnya, lalu metodenya dengan rumus yang tadi ada solusi-solusinya sampai kita dapetin goalnya adalah hasil. Matematika adalah pelajaran sangat baik, betul. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang hanya matematika tolak ukur pertama, sebenarnya nggak bisa, karena pelajaran tuh banyak banget. Dan kalau anak dibilang tadi seperti apa, nggak pinter misalkan atau nggak oke, ilmu tuh nggak cuma dari matematika aja, beragam ilmu. Dan sebaik-baiknya ilmu yang kita perdalam juga yang kita minati atau sesuai passion kita dan juga sesuai bakat kita. Kalau semua itu memang bisa berkesinambungan, tentunya oke banget. Berarti prestasi akan semakin oke. Tapi kalaupun ternyata antara minat, bakat, dan nantinya cita-citanya memang bersamaan, cari yang mendekati, yang memang kita juga cintai atau sukai. Agar apa, ketika kita ngejalanin pelajaran ataupun jurusan tersebut, kita feel it, kita bisa berkreasi jauh lebih dalam lagi, nggak cuma karena disuruh, tapi karena kita suka sama itu. Dan sebaik-baik ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kamu sesuai passion, ilmu yang sesuai yang kamu sukai, yang anak sukai, yang mana kita sebagai orang tua adalah sebagai jembatan untuk mengetahui itu. Yang orang tua mau belum tentu yang anak mau, tapi orang tua bisa selalu memotivasi anak untuk tahu apa sih sebenarnya passionnya mereka, karena gimana pun kan ujungnya itu dari orang tua yang memulai.